loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami, yaitu channel Saneli Parsana. Yang kali ini teman-teman, kita mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat dan juga jangan lupa bahagia dimanapun berada. Teman-teman, tadi saya nggak sempat bolang. Pada hari ini saya nggak sempat bolang karena tadi ada kesibukan teman-teman untuk membantu kawan mencari kayu. Karena ada kawan mau pesta untuk mestakan anaknya ya, untuk persiapan kayu bakar, sehingga satu hari tadi membantu kawan untuk mencari kayu bakar. Tidak sempat pulang. Cuman di sini saya ingin menyampaikan teman-teman masalah hasil pembulangan saya, yaitu tentang ini. Ini namanya bambu naga tarung. Cuman sebelumnya teman-teman di sini ya, agar terdukung yaitu video kami, dibantu untuk subscribe, share, dan komen, like ke channel kami yaitu Saneli Parsana, agar terdukung yaitu kegiatan-kegiatan kami untuk mengakses yaitu video kami dan kegiatan kami selanjutnya. Teman-teman, di sini saya ingin sedikit yaitu menyampaikan filosofi tentang yaitu bambu naga tarung. Bambu naga tarung itu berbentuk kayak gini teman-teman. Ini kecil ya, berasal dari bambu kuning atau bambu gading. Bambu naga tarung ini teman-teman, filosofinya di dalam kehidupan kita itu cerita orang tua, yaitu bahwa kita ini sebagai manusia hidup yang tak luput dari kekurangan dan mungkin yaitu dalam berpikir kita. Maka bambu naga tarung ini yang berbentuk kayak gini menggambarkan hidup kita sebagai filosofi kehidupan, bahwa kita sebagai manusia hidup yang harus dan wajib sebenarnya mampu memerangi yaitu hawa dan nafsu. Makanya bambu naga tarung itu adalah kita hidup wajib dan harus mampu yaitu perang. Jadi bukan perang sama sanak saudara yang berat, itu enggak. Cuman memerangi yaitu hawa dan nafsu kita. Teman-teman, itu kata orang tua. Karena di dunia ini lawan yang paling berat di kehidupan kita adalah yaitu memerangi hawa nafsu. Maka kita semua yakin dan semua percaya kepada Allah bahwa hawa dan nafsu itu adalah di diri kita. Maka ketika kita tidak mampu
memerangi hawa dan nafsu kita pribadi, ya kira-kira kita sendiri yang rugi dan kita sendiri yang akan mendapatkan kerugian. Jadi mungkin kira-kira begitu teman-teman, karena orang tua cerita ya penyesalan itu belakang. Maka sebelum kita ada penyesalan, justru kita harus memerangi hawa dan nafsu kita. Mungkin kira-kira supaya kita ini bisa berpikir yang jernih dan istilahnya memilikilah dan mempunyai perhitungan yang tepat di dalam mungkin mau melangkah, mau bekerja, dan mau apapun yang sekiranya nantinya itu akan menimbulkan kerugian kepada diri kita sendiri. Jadi sejarah orang tua juga bahwa sejak dulu dan sejak Nabi kita itu dijelaskan di situ bahwa perang yang paling berat adalah perang hawa nafsu. Maka timbul dari diri kita sendiri yang lawan yang tidak nampak, sehingga orang tua yang dahulu cerita manusia itu mempunyai hawa, yaitu alwamah dan amarah. Jadi dibilang makanya sedulur papat katanya. Mungkin kira-kira begitu teman-teman. Maka teman-teman semua itu penjelasan filosofi bambu kayak gini, nah, anak tarung itu artinya supaya kita berani bertempur, supaya kita ini berani melawan hawa dan nafsu kita pribadi. Karena hal-hal nafsu itu tidak nampak, yang selalu kita ikuti nantinya itu selalu akan menjerumuskan kita teman-teman. Jadi minimal kalau kita mampu untuk memegang hawa dan nafsu kita, mampu untuk melawan hawa dan nafsu kita, mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kebaikan dan kebenaran untuk kita, dan juga membawa kenikmatan yang akan kita temui di hari-hari kemudian. Itu kayak begitu. Tapi apabila tidak mampu untuk yaitu menjalani dan memerangi hawa dan nafsu kita di dalam tata kehidupan kita, sehingga bukan sanak saudara yang akan merasakan rugi, cuman juga diri kita pribadi yang akan rugi. Karena apa? Karena kita mungkin akan salah langkah dan akan sekejam itu yang kita pikirkan. Belum tentu pemikiran kita ini benar, tapi kita jalankan sehingga merugikan di diri kita sendiri. Maka teman-teman semua, jadi hal-hal filosofi tentang kehidupan, ya, tentang kehidupan itu banyak teman-teman, banyak, sehingga membentuklah bambu-bambu yang namanya kata orang itu kita kedepankan ingatan kita, sehingga kita mungkin cara bahasanya cemana ya, tidak gegabah lah. Jadi setiap melangkah kita memiliki perhitungan ketika kita ini hawa kita ini kita kendalikan, sehingga kita bisa yaitu menuju jalan yang baik dan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yaitu mungkin Allah lah yang akan menuntun kita itu. Maka begini teman-teman bentuknya, dia seperti seakan-akan naga ini mau bertempur, bentuknya kayak naga mau bertempur. Dan ini bambu ini ada
membentuk seperti sambung rogo ini teman-teman, sambung rogo. Jadi ke kita apapun kesalahan itu pasti kita hal yang wajar, namanya manusia. Luka oleh sambung rogo ini ketika kita mampu untuk melawan hawa dan nafsu kita, segala langkah, segala perbuatan kita perhitungkan dengan matang, dalam istilahnya memilihnya dan memilahnya, kata orang-orang tua, itu akan menemukan hal sesuatu yang baik, sehingga kita sendiri yang akan menikmati di dalam kebaikan itu, bahkan juga sampai ke keluarga, ke sanak saudara atau kawan-kawan itu juga ikut merasakan, menikmati. Karena apa? Ketika kita berpikir yang jernih, berpikir yang tidak salah, sehingga nggak mungkin kita ketemu salah. Itu contohnya begitu. Maka seperti bambu-bambu unik ini teman-teman, ini mencari bambu unik itu belum tentu semua bambu yang unik itu berkodam, bertuah, itu belum tentu teman-teman. Karena bambu itu biasanya yang bambu unik itu bambunya tumbuhnya nggak normal teman-teman, nggak normal. Nah kalau yang saya temukan itu, kalau yang hidupnya yang ada kodam, ada tuahnya, itu biasanya bambunya itu unik tapi hidupnya normal, sehingga beda gitu, beda. Nah kalau kita cuma cari yang unik, itu biasanya pertumbuhannya nggak normal. Cuman ada juga yang saya temukan itu bambu unik pertumbuhannya nggak normal, tapi ada kodamnya, itu ada. Dan kecil dan besarnya kodam itu kita sendiri tidak tahu ya, tidak tahu. Cuman ada yang bambunya pun tidak normal hidupnya tapi berkodam, itu ada. Makanya ada dibilang bambu bertuah. Lah logika kalau bambu ini bertuah, harusnya kehidupannya pun subur juga. Jadi ini beda gitu. Yang saya temukan itu beda. Cuman banyak teman-teman para pembulang ya, ini namanya kita ini dunia, ini mungkin berbagai macam yang kita dapatkan, dan ini yang saya temukan, yang saya ceritakan. Cuman kalau untuk kawan-kawan pembulang yang lainnya kita juga kurang tahu, karena kita ini dunia dimana mungkin tetap ada. Karena apa? Karena saya yakin apapun yang dikehendakkan kepada Allah, apapun akan terjadi dan ada. Maka hal-hal itu saya ditemukan, dan pernah ditanya sama kawan bahwa bambu-bambu ini yang unik itu, pertama bambu petok itu apa ada gitu. Karena ada yang menyampaikan kepada saya bahwa bambu petok ini kesana kemari belum pernah mendapatkan bambu petok asli, yang asli. Kalau jawab saya, tanya sama saya jawab ada. Dunia ini ada. Kenapa saya jawab ada dan saya yakin? Karena saya yakin kalau Allah itu udah menghendakkan, apapun akan terjadi. Cuman teman-teman, mungkin teman-teman yang lain dan saudara-saudaraku, ada sebagian yang belum pernah menemukan memang asli itu bambu itu petok atau ketemu ruas, itu belum. Itu mungkin banyak juga, karena hal itu memang sulit, sangat sulit. Karena itu juga termasuk rezeki kita. Juga kalau kata orang tua katanya wahyu teman-teman. Jadi tidak setiap orang menerima wahyu dan mendapatkan. Tapi kalau cuman keunikan, mudah-mudahan kita dapat. Karena kita juga harus menyadari
di mana kemampuan kita, di mana istilah target ukuran kita, Allah itu udah lebih tahu. Mungkin karena seperti saya contohnya, oh ini mungkin targetnya rezekinya segini, ya mungkin taraf itu. Kalau saya terlalu naik, mungkin ya tidak mungkin gitu. Jadi itu yang tahu ukuran kita adalah Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua, apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari, dan yang kita temukan rezeki kita setiap hari, apa yang dapat kita selalu kita syukuri. Mungkin Allah itu menciptakan dan memberi kita ini, itulah yang terbaik. Karena kita tidak bisa, kita ini manusia, cuman usaha, cuman kita doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan yang apa yang kita mohon dan yang kita cari. Dan juga bambu petuk itu yang mencari. Cuman ya persentasenya mungkin bisa dibilang banyaklah yang belum ketemu asli, yang aslinya itu belum teman-teman. Karena saya sendiri selama ini dari kecil saya suka bambu-bambu unik. Saya itu belum pernah juga ya untuk menemukan bambu petuk yang cabang ruasnya itu petuk. Jadi saya baru ada dan jumpa bambu petuk yang bambu itu petuk ruas saja, nggak ada cabangnya teman-teman. Jadi belum pernah bambu petuk yang seperti saya lihat kawan-kawan yang di videokan, yang di YouTube. Saya pribadi belum tahu. Kita bersyukur kawan-kawan yang lain yang membulang dimanapun berada, alhamdulillah udah ada yang mendapatkan, ada yang menemukan. Tapi saya tidak putus asa teman-teman. Apa yang diberikan kepada Allah dan yang saya temukan, saya selalu bersyukur. Cuman saya juga selalu berdoa mudah-mudahan saya juga ditemukan juga bambu yang petuk seperti yang saya lihat, seperti teman-teman yang didapatkan. Mudah-mudahan Allah juga menunjukkan jalan saya, bisa saya akan nanti dapat. Karena bambu-bambu unik yang saya koleksi udah banyak, tapi memang yang petuk ruasnya, petuk sampai cabangnya itu saya belum mendapatkan, kecuali bambu-bambu unik yang dampit, yang pemengkang jagat, yang rancang kencono, dan pate lele dan sebagainya itu saya ada. Tapi kalau yang satu ini sampai sekarang belum. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan lain hari kita dipertemukan. Jadi itu teman-teman, kita tidak mempercayai ya adanya bambu ini kok ini kita pundi-pundi kita apa enggak, tapi ini cuman sebagai filosofi hidup ya, kepada teman-teman yang baik syukur, yaitu dipakai, yang tidak tidak apa-apa. Karena cuman sepengetahuan kami, kita berbagi-bagi yaitu pengetahuan. Mudah-mudahan ada kawan dan teman yang lebih tahu sehingga bisa ngasih saran kepada saya untuk yaitu penjelasan bambu unik teman-teman. Karena kita diceritain orang tua, dibilangi orang tua, tapi cara pakemnya yang tertulis itu saya juga nggak ada bambu ini. Cuman ini bambu naga tarung. Jadi itu teman-teman, mungkin penyampaian saya itu yang saya sampaikan. Mungkin banyak salah, banyak kurang. Saya cuma sebagai manusia biasa. Saya sebelumnya ya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, karena kita berbagi pengetahuan sedikit apa yang kita tahu. Dan saya juga mengharapkan saran kepada teman-teman semua. Cuman sebelum saya akhiri teman-teman ya, bantu dan dukung saya dengan cara yaitu like, subscribe, share, dan komen ke channel kami yaitu Saneli Parsana, agar terdukung kegiatan-kegiatan kami
untuk mengakses video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun, salam bambu unik senusantara. Terima kasih. Kesini loh.